Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Echa Febli Arma, mahasiswa Pascasarjana Program Studi Bahasa Inggris di Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan paper atau makalah saya mengenai kemajuan ilmu zaman kontemporer. Makalah ini merupakan sebagai salah satu tugas UTS atau ulangan tengah semester yang dibimbing oleh Dr. Profesor Sudiran. Baik, secara definisi, filsafat merupakan disiplin intelektual yang mencoba untuk memahami dan merenungkan aspek-aspek mendasar dari realitas, pengetahuan, dan nilai-nilai. Filsafat mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang eksistensi, kebenaran, moralitas, dan makna kehidupan. Kata filsafat dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah falsafah, kemudian dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah filosofi. Dalam bahasa Yunani, filosofia, kata filosofia terdiri atas kata philein yang berarti cinta or love, dan sophia yang berarti kebijaksanaan or wisdom. Dalam arti yang sedalam-dalamnya, istilah filsafat bermakna cinta kebijaksanaan atau love of wisdom. Menurut berbagai ahli dan tokoh dalam sejarah filsafat dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang dan konteksnya. Menurut Plato, salah satu filsuf klasik Yunani, mendefinisikan filsafat sebagai cinta akan kebijaksanaan atau pencarian kebenaran. Ia berpendapat filsafat adalah upaya manusia untuk memahami hakikat realitas dan mencari pengetahuan yang lebih tinggi. Kemudian di sisi lain, Aristoteles menggambarkan filsafat sebagai ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip dasar dan penyebab-penyebab segala sesuatu. Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman, menyatakan bahwa filsafat adalah upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah mendasar yang tidak dapat diselesaikan oleh ilmu pengetahuan. Baginya, filsafat adalah refleksi kritis tentang alam pengetahuan dan moralitas. Kemudian, kita beranjak dalam filsafat ilmu kontemporer. Filsafat ilmu kontemporer merujuk pada cabang filsafat secara khusus yang mempelajari asal-usul, sifat, dan metode ilmu pengetahuan dalam konteks zaman modern. Filsafat ilmu kontemporer mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana ilmu pengetahuan berkembang, bagaimana kita memperoleh pengetahuan, dan bagaimana pengetahuan tersebut mempengaruhi pemahaman kita tentang dunia. Dalam konteks ini, filsafat ilmu kontemporer juga seringkali melibatkan analisis tentang hubungan antara ilmu pengetahuan dan teknologi, serta implikasinya terhadap masyarakat dan budaya modern. Kemudian pada dalam sejarah awal lahirnya filsafat ilmu kontemporer, filsafat sebagai upaya menemukan kebenaran telah mengalami berbagai perkembangan, kemunduran, dan kebangkitan. Dalam pembelajaran filsafat, periode ini disebut sebagai prioritas filsafat. Renaissance adalah periode transisi dalam sejarah filsafat barat dari abad pertengahan kepada era modern. Dalam hal ini, para sejarawan sering menggunakan istilah ini untuk merujuk pada periode kebangkitan intelektual terutama di Eropa pada abad ke-15 dan ke-16. Filsafat kontemporer adalah periode dalam sejarah filsafat barat yang dimulai pada akhir abad ke-19 yang ditandai dengan suatu proses profesionalisasi disiplin keilmuan filsafat dan munculnya filsafat analitik dan filsafat kontinental beserta perdebatan di antara kedua kelompok filsafat ini. Istilah filsafat kontemporer adalah bagian dari terminologi teknis dalam filsafat yang mengacu pada periode tertentu dalam sejarah filsafat barat. Kemudian pada perkembangan filsafat ilmu kontemporer merupakan hasil dari refleksi yang mendalam terhadap kompleksitas ilmu pengetahuan dan masyarakat modern. Pada pertengahan abad ke-20,
Gerakan filsafat ilmu kritis yang dipimpin oleh Thomas Kuhn dan Paul Feyerabend menggugat keyakinan tradisional tentang kemajuan ilmiah yang linear dan metodologi ilmiah yang bersifat objektif. Karya-karya mereka seperti The Structure of Scientific Revolution oleh Kuhn dan Against Method oleh Feyerabend. Ia menyoroti kompleksitas dan kontingensi dalam proses ilmiah, menekankan pentingnya perubahan paradigmatik sebagai aspek integral dari perkembangan ilmu pengetahuan. Pada karakteristik filsafat ilmu kontemporer memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari pendekatan-pendekatan sebelumnya dalam filsafat ilmu. Berikut adalah beberapa karakteristik utama yang dapat diidentifikasi. Pertama, filsafat ilmu kontemporer cenderung bersifat interdisipliner, yaitu mengintegrasikan konsep-konsep dan metode dari berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, antropologi, sejarah, dan ilmu komunikasi. Ini tercermin dalam ilmu sosial dan humaniora untuk memahami ilmu pengetahuan dalam konteks sosial, budaya, dan historinya. Kedua, filsafat ilmu kontemporer cenderung mengadopsi pendekatan sosio-konstruktivis yang menekankan bahwa penekanan pengetahuan ilmiah bukanlah refleksi langsung dari realitas objektif, tetapi hasil dari konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh faktor-faktor historis, budaya, dan politik. Pandangan ini menyoroti peran kuat konstruktivis yang menekankan bahwa penekanan pengetahuan ilmiah bukanlah refleksi langsung dari realitas objektif, tetapi hasil dari konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh faktor-faktor historis, budaya, dan politik. Pandangan ini menyoroti peran kuat konteks sosial dalam pembentukan pengetahuan ilmiah. Kemudian yang ketiga, filsafat ilmu kontemporer secara aktif merespon perkembangan teknologi modern, terutama dalam konteks teknologi informasi dan bioteknologi. Hal ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan etika tentang penggunaan dan konsekuensi dari teknologi tersebut, serta implikasi filosofinya terhadap pemahaman kita tentang manusia, alam, dan masyarakat. Selanjutnya, beberapa aliran dalam filsafat ilmu kontemporer cenderung mengadopsi pemikiran postmodern yang menolak klaim bahwa ada satu narasi tunggal atau kebenaran objektif dalam ilmu pengetahuan. Sebaliknya, mereka menekankan pluralitas, kompleksitas, dan realitas dari pengetahuan ilmiah serta keragaman perspektif dan narasi yang melibatkan dalam produksi pengetahuan. Kemudian, pada karakteristik ini mencerminkan kompleksitas dan dinamika filsafat ilmu kontemporer dalam merespon tantangan dan perubahan dalam masyarakat modern serta ilmu pengetahuan. Selanjutnya, pada pokok-pokok pemikiran filsafat ilmu kontemporer mencakup beragam konsep dan teori yang membentuk landasan pemikiran dalam disiplin ini. Berikut beberapa pokok-pokok pemikiran yang menjadi fokus dalam kajian filsafat ilmu kontemporer. Yang pertama, revolusi ilmiah. Pada revolusi ilmiah, konsep revolusi ilmiah yang diperkenalkan oleh Thomas Kuhn dalam bukunya The Structure of Scientific Revolutions menyoroti perubahan paradigmatik dalam ilmu pengetahuan sebagai titik kritis dalam perkembangan pengetahuan. Yang kedua, pluralisme metodologis. Feyerabend menekankan bahwa tidak ada metode ilmiah tunggal yang dapat digunakan untuk semua konteks dan berbagai pendekatan metodologis harus diberi ruang untuk berkembang. Yang ketiga, konstruksi sosial pengetahuan. Pemikiran Michael Foucault, Bruno Latour, dan Dana Haraway menekankan bahwa pengetahuan ilmiah tidak hanya mencerminkan realitas objektif, tetapi juga dipengaruhi oleh kekuatan sosial, politik, dan budaya yang membentuknya. Kemudian
teori aktor jaringan. Konsep teori aktor jaringan yang dikembangkan oleh Bruno Latour menggambarkan bagaimana manusia, teknologi, dan lingkungan alam saling terkait dalam jaringan yang kompleks. Kemudian pada pendekatan postmodern, beberapa aliran dalam filsafat ilmu kontemporer mengadopsi pemikiran postmodern, menolak klaim akan satu narasi tunggal tadi atau kebenaran objektif dalam ilmu pengetahuan. Selanjutnya, tentang etika ilmiah, pertanyaan etika ilmiah juga menjadi fokus dalam filsafat ilmu kontemporer. Pemikir seperti Philip Kitcher dan Sandra Harding mengembangkan pendekatan etika ilmiah yang mempertimbangkan dampak sosial politik, dan lingkungan dari praktik ilmiah. Pada pokok-pokok pemikiran ini mencerminkan kompleksitas dan keragaman dalam filsafat ilmu kontemporer serta upaya untuk memahami ilmu pengetahuan dalam konteks sosial, budaya, dan historisnya. Para tokoh penting dalam filsafat ilmu kontemporer memegang peran yang sangat penting dalam pembentukan kerangka pemikiran dan pendekatan dalam disiplin ini, seperti Thomas Kuhn, Paul Feyerabend, Michael Foucault, Bruno Latour, dan Donna Haraway. Pada kesimpulannya, dalam konteks diskursus filsafat ilmu kontemporer, analisis terhadap beragam perspektif dan isu-isu penting menghasilkan beberapa kesimpulan yang substansial. Yang pertama, filsafat ilmu kontemporer menekankan pentingnya pluralitas dalam metode dan pendekatan ilmiah. Pendekatan pluralis memungkinkan berbagai perspektif untuk diakomodasi, memperkaya pemahaman kita tentang dunia dan proses ilmiah. Kemudian yang kedua, ada penolakan terhadap pendekatan reduksionis yang mencoba mereduksi semua fenomena ke elemen dasar atau hukum-hukum fundamental. Sebaliknya, filsafat ilmu kontemporer mendorong untuk mempertimbangkan kompleksitas dan konteks dalam menjelaskan fenomena alam. Kemudian selanjutnya, pemahaman tentang ilmu pengetahuan tidak hanya sebagai refleksi objektif tentang alam, tetapi juga sebagai produk dari faktor sosial, budaya, dan politik. Ini menyoroti pentingnya mengakui peran konstruktif sosial dalam produksi pengetahuan. Kemudian, selanjutnya, perkembangan teknologi dan komunikasi telah mempengaruhi praktik ilmiah termasuk cara ilmuwan berinteraksi, berkolaborasi antara satu sama lain, dan mendistribusikan pengetahuan. Filsafat ilmu kontemporer menggarisbawahi pentingnya etika dan tanggung jawab dalam praktik ilmiah. Dengan memahami berbagai perspektif dan isu-isu dalam filsafat ilmu kontemporer, kita dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang sifat, tujuan, dan implikasi dari ilmu pengetahuan dalam konteks masyarakat dan budaya yang terus berubah. Sekian, itu penjelasan dari makalah saya secara singkat mengenai ilmu kemajuan zaman kontemporer. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.